Katanya ada cara kaya lewat scalping saham. Scalping saham tuh sebenarnya salah satu metode aja. Scalping itu lebih kepada main cepat gampangnya dengan tenor yang sangat pendek. Scalping itu lebih menit sebenarnya. Pokoknya di mana hari itu nggak boleh nginep saham kita. Untung sahamnya gue jual untung. Terlalu sering transaksi. Kemakan fee ya? Fee transaksi Iya, itu karena kan yang makanin keuntungan gue. Bahwa scalping itu bisa nggak bikin kaya? Ya bisa-bisa aja kalau benar gitu loh. Tapi bisa juga bikin bangkrut karena tadi itu ada trading fee. Saya scalping Mas ya. Dari 8 kali tembakan, 8 kali kalah. Nominal loss tergede pada saat Oh, scalping scalping dulu. ya? Ya, Waktu pas zaman gue scalping berarti ya? Oke. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. 15 juta. 15%. Juta. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Kak Susi, Mas Umar dan juga Mas Fat. Makasih ya Kak Susi masih ada di episode Masasi hari ini. Walaupun lagi pusing nggak apa-apa lah ya. Masih Lagi pusing ya? seru bahasnya. Yes, hari ini pertanyaan random gue adalah tentang katanya ada cara kaya lewat scalping saham. Tapi gue nggak tahu scalping saham itu apa. Nah, gue mau nanya dulu nih sama kalian bertiga yang pro main saham ini, ke Mas Umar dulu deh. Mas Umar, scalping saham itu apa dan lo kayak gitu nggak caranya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Scalping saham tuh sebenarnya salah satu metode aja, cara trading. Cuma scalping itu lebih kepada main cepat gampangnya. Jadi kalau misalnya lu habis beli langsung pasang jual dengan tenor yang sangat pendek. Itu mungkin akan berbeda sama beberapa teman-teman kita yang lain gitu ya. Tapi definisi itu aja dulu. Sehari 2 hari itu maksudnya pendek ya atau gimana? Scalping itu lebih menit sebenarnya. Menit. Oh, oke. Betul. Nah biasanya sih yang setahu gue tuh Mbak Susi yang main scalping. Mungkin bisa dikasih. Pas dong kita ngundang hari ini Kak Susi. Nah Kak Susi gimana sih scalping itu apa? Terus kamu biasanya main scalping tuh kenapa? Dan lain-lain tentang scalping. Ya cari duit lah. Oh iya sih pasti. Ya sebenarnya sama ya definisinya. Namanya kita scalping, ini kan berarti trading cepat. Pokoknya di mana hari itu nggak boleh nginep saham kita. Kalau nginep itu namanya jadi investor dadakan, bukan scalping lagi ya. Oh Jadi gitu. nggak boleh nginep. Kalau misalkan beli jam 9, jam 9.15 atau jam 9.30 harus sudah jual gitu. Secepat itu. Karena kita main hitungan time frame-nya itu kita biasanya menitan ya, 1 Iya, menit oke. sampai 3 menit sampai 5 menit gitu. Kalau bisa memang ya begitu scalping. Nah cuman kan sekarang yang jadi pertanyaannya, emangnya gampang scalping? Enggak. Iya, Karena pasti nggak orang-orang mudah. yang udah lama di dunia saham aja pasti namanya scalping itu enggak selalu cuan ya. Iya. Karena kita tetap pasti ada resiko namanya rugi. Makanya kenapa di scalping itu harus namanya bikin trading plan gitu. Jadi misalkan kita udah bikin trading plan targetnya segini tapi nggak kena, ternyata turun, dia udah mau nggak mau kita harus cut loss. Kita harus namanya seorang trader itu harus terima namanya cut loss. Ya nggak Mas Fat ya. Jadi jangan berharap selalu cuan. Scalping itu nggak selalu cuan tapi ada namanya juga resiko kita rugi. Makanya kenapa harus bikin namanya trading plan. Nah, bagaimana pemilihan sahamnya? Kalau sepengalaman aku nih ya, kalau kita mau milih saham-saham yang memang buat scalping mainnya cepet, ya memang ya beli saham yang lagi Volatilitas. ya volatilitasnya itu lagi tinggi gitu loh. Memang lagi trending banget, lagi banyak diperdagangkan, lagi banyak dilirik orang. Karena kalau kita beli saham yang lagi nggak dilirik orang itu susah untuk pergerakannya gitu. Jual belinya tuh susah, likuiditasnya tuh seret istilahnya. Tapi kalau yang likuiditasnya lagi ramai diperbincangkan, perdagangan yang lagi tinggi, nah itulah istilahnya momen-momen kesempatan kita bisa meraup cuan dari scalp. Berarti selain harus dipantengin, harus punya banyak waktu juga ya Kak kalau misalnya scalping. Jadi sebenarnya scalping itu nggak cocok buat seorang yang pekerja atau karyawan yang memang dia sebenarnya punya fokus lain. Saran aku kalau scalping itu nih aku pribadi ya, misalkan kayak aku kerja di CNBC. Sebenarnya aku ada beberapa waktu luang, kayak misalkan aku siaran sore, jadi aku pagi tuh waktu luangnya banyak. Nah itu aku bisa pakai scalping. Tapi aku scalping juga nggak setiap hari. Pokoknya jangan pernah maksain atau jangan pernah berharap kayak scalping ini bisa ngidupin gue, bisa. Tapi kalau kita benar-benar sudah full time jadi trader, bukan kita masih nyambi jadi karyawan. Menurutku itu masih nggak cocok ya jadi bagi pekerja kantoran. Karena ketika kalau kita misalkan tiba-tiba lagi asik trading, tiba-tiba bos dipanggil, kita nelpon, meeting, itu udah pecah loh, udah pecah fokusnya. Akhirnya yang tadinya mungkin cuan, akhirnya jadi rugi. Oke. Nah, Mas Umar, Mas Fat, gimana menurut lo Mas Fat? Lo main scalping gitu nggak sih? Atau gimana definisi lo scalping? Tarik nafas dulu. Gue waktu tahun 2011an saya ingat gue ya, gue nyobain tuh scalping kayak gitu. Untung
sahamnya gue jual untung. Tapi pas gue lihat kan setiap bulan kita dapat monthly statement kan, ya. Kok gue gak ada untungnya? Kenapa Jadi ternyata gitu? karena gue terlalu sering transaksi, Kemakan fee ya? fee transaksi Iya, itu karena kan yang makanin keuntungan gue. Jadi ada bulan gue untung, ada bulan gue rugi. Ruginya karena fee-nya tadi. Oh, gitu. Iya, jadi akhirnya gue mikir, oh karena gue sambil kerja, terus juga gue udah ngeliat dari historicalnya seperti itu, berarti kayak gue gak cocok deh di situ. Jadi gue kayak akhirnya memutuskan bahwa gue gak bisa jadi scalper. Tapi lo Oke, pernah dan pernah. lo sekarang nggak lagi Oke. main saham dengan cara scalping. Tak tambahin ya. Kalau menurut gue tuh scalping kan cuma metode trading ya Mas ya. Betul. Jadi metode orang tuh beda-beda. Kenapa? Karena risk profile orang beda-beda. Mungkin kalau Mas Fat ini lebih konservatif, dia fundamental stock yang diambil, ada long termnya, ada future value yang dilihat gitu ya. Which is itu nggak bisa singkat. Oke. Betul. Kalau Mbak Susi mungkin yang tektok aja, itu juga nggak salah. Yang penting ada ilmunya dan ada metode teknis pelaksanaannya, ada cut loss dan segala macam gitu ya. Kalau me personally, selama kita tahu risk profile kita itu adalah trader yang day trade tadi, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita kayaknya mid to long investor deh gitu ya nggak usah gitu, karena orang beda-beda. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa scalping itu bisa nggak bikin kaya? Ya bisa-bisa aja kalau benar gitu loh. Tapi bisa juga bikin bangkrut karena tadi itu ada trading Iya. fee. Karena setiap transaksi kan kita kena trading fee gitu. Kedua, kita pasang stop loss namanya, betul ya Mbak Susi ya? Stop loss itu artinya bukan kalau kita beli 1.000 pasang 1.020 terus langsung kena, nggak juga. Siapa tahu habis 1.000 turun ke bawah terus kena cut loss. Gitu. Artinya resiko tuh pasti ada, asal di maintain. Kalau gue pribadi sih yang penting balik lagi ke risk profile, tahu level cut loss-nya berapa gitu loh. Tapi kalau pengalaman pribadi nih ya, saya scalping Mas ya. Dari 8 kali tembakan, 8 kali kalah. Kalau saya pribadi. Iya. Karena saya punya time frame itu lebih ke mid to long term sih gitu. Ya, berarti memang nggak cocok tipenya. Jadi nggak semua orang tuh cocok di daily trade loh. Dan jadi jangan dipaksain. kayaknya nggak cocok untuk beginner juga ya kalau misalnya yang baru-baru main jangan. saham. Apalagi kalau pakai margin, wow. Apa tuh maksudnya pakai margin dan Nih, lain-lain? Mbak aku tambahin ya. Kadang-kadang kan orang pengen tadi tuh cara cepet kaya gitu ya. Iya. Orang itu cuma lihat endingnya doang nih. Cepet result kayanya oriented. aja, heeh. Oke, gue kaya nih gitu ya. Kaya itu ada prosesnya. Scalping itu bisa kaya. Gimana caranya kalau lu bener-bener pas hitungannya, cuan 1% 2% per hari. Karena kalau gue annualize tuh di setahunkan. Kalau lu 1% sehari cuan, maka 300 hari itu 360 300% lah ya. Kurang lebih segitu 300%. Itu jauh di atas bunga bank atau di atas bunga deposito, di atas bunga reksadana dan segala macamnya. Tapi kan itu ideal banget ya Mas ya. Kalau 1% setiap hari gitu loh. What if kita untung 1%, jegrek ke sapu 5%. Artinya kan lu loss juga. Jadi kalau kata gue sih tergantung risk profile sama 2, disiplin. Yes. Oke. Nah, most of us nih, kenapa gue selalu loss? Karena tadi baru masang chat, ya Mas ada meeting dipanggil bos gitu ya. Itu sih udahlah, nggak usah lah. Kalau gue pribadi nih, jadi kembali lagi ke risk profile masing-masing aja. Berarti kalau misalnya dari Mas Umar risk profile-nya, kalau dari Kak Fat kan nggak cocok sama sekarang karena ada VV-nya. Kalau Kak Susi kenapa pro banget sama scalping dan masih menggunakan metode itu? Karena kalau aku pribadi memang secara waktu luang aku punya waktu luang cukup banyak ya. Oke, Jadi waktu aku luang tuh- ya paling penting. Itu penting banget. Jadi kalau yang memang kerjanya hektik menurut aku nggak cocok ya. Kayak yang kan sibuk banget gitu ya. Sibuk banget. Itu angkot yang susah. Itu nggak cocok, akhirnya tadi seperti dia Loss. memang 8 kali loss. Jadi memang nggak cocok buat orang yang memang fokusnya itu harus dibagi-bagi. Oke. Memang harus fokus. Dan aku juga dulu ya jujur aku tuh dulu punya target scalping itu sehari 1%. Aku dulu pernah dikasih tahu sama mentorku, ya udah cobain aja, tapi gue bakal buktiin kalau lu nggak akan bisa ngelakuin itu. Kenapa? Satu sisi gue masih kerja posisinya, dan kita kan memang waktu luangnya ada, tapi kan nggak tahu waktu luangnya itu di jam berapa. Iya, nggak tentu. Fleksibel, Selain itu ternyata cari cuan 1% sehari itu menurutku susah.
Kalau orang yang sudah belum yang ngejalaninnya itu pasti gampang lah 1% doang. Iya. Tapi setelah ngejalanin itu susah. Apalagi dulu aku tuh pakai margin. Aku dulu pakai margin itu sampai 300 juta. Bayangin jadi kalau cuma 1% aja itu udah berapa? Oh, Jadi itu 3 penting tuh bahas itu tuh. Margin tuh gimana Orang sih Kak itu, Susi? Jadi margin tuh leverage, sorry tak potong Betul. sedikit ya. Margin tuh leverage, misalkan duit kita tuh 100 juta, Iya. belanjanya bisa 10 kali 1 Oke. miliar gitu. Oh ya. Jangan lupa ya, modal lu 100 juta, belanja 1 miliar gitu, satu saham. Kalau untung 1%, memang untung. Kebayang nggak kalau loss 1%? Dan itu regularly. Belum Jadi termasuk fee-nya kalau. betul. Oh oke. Jadi dulu itu aku sempat gagal karena aku pakai margin. Kalau sekarang aku udah gak berani pakai margin. Jadi dulu aku udah targetin oke, sehari bisa lah 1% dari margin yang aku dapetin 300 juta itu. Oke. Awal-awal tuh enak gitu 1% dapatlah sehari tuh bisa ngantongin 1 juta 2 juta. Tapi ada momen ketika benar-benar meleng itu menghapus semua cuan. Dari awal yang didapetin Yes, itu. itu menghapus sebagian hampir 80%. Jadi menurutku buat orang-orang yang pengen coba scalping, pertama jangan coba pakai margin. Kalau bisa mending pakai duit sendiri aja. Jangan pakai margin, itu yang pertama, dan memang harus menurutku punya waktu luang yang cukup. Fokusnya jangan keganggu dan jangan dipaksain. Udah gitu aja. Tapi gini Mbak, kadang-kadang kita ya, itu kan manusiawi ya, greedy itu tuh pengen serakah nih. Kalau gue punya duit 100 juta nih, cuma 1% kan cuma 1 juta ya. Berarti kalau kita leverage 10 kali 1 miliar, berarti kan 1% 10 juta ya gitu. Mungkin gue bisa dapat nih gitu loh. Nah, variabel greedy itu Mas, itu yang bikin kita kehajar biasanya gitu loh. Iya. Nih biasanya yang agak bijak Mas Fat. Cepet kaya dan cepet miskin ya kalau dari metode ini agak berbahaya Gak miskin ya. sih, gak miskin, gembel aja. Gembel aja ya, lebih parah. Sama lo harus ingat gini loh, Din. Kalau Ya. misalnya orang, let's say pakai uangnya sendiri, apalagi pakai margin, lo harus bedain ketika lo pakai margin, lo pakai uangnya perusahaan lain atau sekuritas lain atau institusi lain, psikologis itu akan meningkat secara signifikan. Iya dong, lo Iya. uang sendiri sama minjem Iya. uang orang Oh, kan pasti itu. beda. Nah, yang paling besar di sini masalahnya di mayoritas orang, ketika lo harus cut loss, itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Jadi ketika misalnya lu loss nih, lu mau cut loss nih, psikologis kan bilang gini kan, sayang, Itu gue banget tuh. ntar naik lagi sahamnya. Apalagi lu pinjem uangnya, itu psikologis akan naik berkali-kali lipat tuh. Gila kalau gua cut loss sekarang, udah gua ngutang, harus bayar Iya. fee-nya, Kena fee, betul. kena bunganya, itu lebih parah dah. Tapi Itu yang- ada bagusnya tuh. Biasanya lo lebih dekat ke Tuhan. itu aja gitu. Makanya biasanya kalau orang di market, ketika market lagi turun, mendadak jadi religius jadinya. Iya benar. Kalau ada orang sholatnya lama banget tuh, pasti habis cut loss tuh. Nggak cocok untuk yang punya mental issue, psychology issue, kayaknya nggak cocok untuk cara scalping ini ya. Ya jadi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin masalah scalping atau apapun lah ibaratnya style yang dipakai, ketika time frame itu pendek berarti kita dealing sama sesuatu yang lebih beresiko. Karena kan lu mengambil sesuatu yang sifatnya itu lebih jangka pendek kan. Iya. Ketika resikonya itu tambah tinggi dan lu mengharuskan untuk ngambil actionnya itu kayak cut loss, mayoritas orang itu nggak bisa. Itu yang bermasalah sebenarnya. Itu tadi psikologis tadi itu. Oke. Dan ketika lu habis cut loss, biasanya manusia tuh ada psikologis baru lagi. Dia dendam. Betul. Nah, jadi akhirnya ada revenge trading namanya. Habis gua kalah, gila gua kalah. Apalagi tadi pakai margin kan kalah. Coba kali ya, sekali lagi ya gitu loh. Itu ada bisikan-bisikan Kayak jahat. berjudi Dan ya biasanya jatuhnya kalau ya. pertama itu bettingnya itu 10 juta, Dinaikin yang lagi kedua sama dia. 20 juta buat Iya. dinaikin. Nah, ketika dia kena loss lebih gede lagi, disitulah biasanya dia jadi trauma. Jadi Iya. akhirnya Itu trauma irama nggak? Roma. jadi akhirnya dia setelah dia kena hit yang terakhir itu, Iya. di situ dia akhirnya benar-benar udah deh, ini nggak dunia Jadi gue nih. ini tuh Istirahat. cocok Bersimpuh, banget. bermunajat, ya Allah, kenapa ini? Lagi ustadz lagi. Jadi itu cocok banget kayak untuk anak orang kaya yang nggak mau kerja di rumah aja. Oh enggak, Terus Maksudnya scalping itu bisa kepake tapi tidak buat semua orang. Oh tidak buat semua Dan nggak orang. semua orang itu bisa dealing sama tadi yang gue bilang tadi itu. Oke, ini gue tambahin ya. Zaman dulu nih, when I was young gitu ya. Kita kan pengen nyoba Eish. semuanya nih. Jadi kita coba investasi yang gue ikutin Mas Fat nih. Oke, ada valuasi segala macam, gue masuk sana nih. Gitu ya. Tapi kan pengen juga nyoba nih. Kok Mbak Susi bisa begitu sih? Enak banget tuh dia sehari 1 juta. Iya. Biasanya di sekuritas tuh gue punya 2-3 sekuritas. Yang ini buat invest. Tajir banget tuh. Yang ini, gue gak tajir, gue tajir banget. Yang ini buat invest. Nyebelin. Yang ini buat scalping, buat nyoba aja.
nanti kita ngerasain tuh, oh ternyata gue cocoknya di invest, oh ternyata gue cocoknya di Iya. scalping. Jadi boleh nyoba-nyoba. Kalaupun ada loss ya itu pembelajaran aja, itu biaya belajar, kira-kira gitulah. Tapi scalping tidak seindah salah satunya cara untuk cara kaya aja ya, tapi banyak resiko yang ada di dalamnya. Lebih banyak resikonya. Oh, Tidak lebih banyak segampang resiko. itulah. Tidak ibaratnya. segampang Jadi itu ibaratnya dan kalau tidak pilihan seindah lo itu. mau lo scalping, mau lo daily trading atau lo mau invest itu terserah. Semua orang punya cara masing-masing. Betul. Yang penting lo nyaman dan lo paham. Karena ibaratnya kalau lo kayak nyetir kendaraan, lo kan pasti pengen dapet tempat yang nyaman buat lo nyetir, apalagi perjalanan jarak jauh kan. Iya. Ya. Itu sama aja ketika lo invest tuh sama, invest atau trading atau scalping tuh sama aja. Ketika lo tahu cara mainnya, lo tahu cara ibaratnya oh harusnya begini nih, ini harus kayak gini nih. Lu nyaman dengan cara itu ya nggak masalah. Sama lu mesti memastikan tuh ada mungkin lu CEO-nya apa gitu kan, harinya pahing atau wage gitu loh. Jam berapa lahirnya? Jam berapa lahirnya gitu loh. Nggak itu. Mbak Susi hebat tuh bisa tepat gitu loh. Oke, terakhir nih, kita jawab cepet ya, kita fun game ya. Nanti bertiga harus jawab berbarengan, serentak. Nominal loss paling gede yang pernah dirasain selama scalping. Oke, siap? Langsung ke mic Scalping ya. berarti sehari aja. Iya, sorry. Nominal loss tergede pada saat Oh, scalping scalping dulu. ya? Iya, Waktu pas zaman gua scalping berarti ya? Oke. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. 15 juta. 15%. Oke. Oh, persentase. It's okay. Thank you so much guys. See you on the next video.